Antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu, ikhwan maupun akhwat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada Sabtu pagi hari ini kembali Allah pertemukan dan Allah mudahkan kita untuk berkumpul bersama di dalam majelis ilmu, yang tentunya ini merupakan suatu perjuangan yang zaman sekarang dianggap mudah karena jalan-jalannya sudah Allah mudahkan. Berbeda dengan ulama-ulama dulu yang mereka kalau menuntut ilmu maka butuh perjuangan yang sangat hebat. Mereka harus berjalan, mereka harus melewati teriknya panas matahari, melewati dinginnya malam, bahkan sebagian mereka berjalan tanpa alas kaki. Kemudian mereka mau mencatat, sedangkan sarana untuk mencatat sulit. Kita bahkan di rumah pun bisa dapat ilmu, subhanallah ya, tinggal live streaming. Nah, Bapak Ibu silahkan pulang live streaming aja, enak ya. Nah, artinya sarana ilmu Allah mudahkan. Nah, yang hadir datang ke sini, masya Allah, AC sudah nyala sejak pagi, ya, dinginnya sudah menyebar. Allah mudahkan. Maka sangat kufur nikmat. Kalau di zaman sekarang orang nggak paham agama, kufur nikmat sekali. Dan ini nanti akan kita kaji. Ini merupakan salah satu tanda besar mengerasnya hati seorang hamba. Itu apa? Al-i'rad an dzikrillah, berpaling dari mengingat Allah. Dan pusat ilmu itu ya hati. Pusat seseorang mendapatkan kebaikan ketika hatinya dalam kondisi baik. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, semoga kalimat ini menampar. Semoga kalimat ini mencambuk kita agar kita jangan sampai kufur nikmat, agar jangan sampai kita tergolong orang-orang yang sulit untuk bersyukur kepada Allah atas kemudahan-kemudahan di zaman sekarang dalam berbagai macam kebaikan dan meraih berbagai macam ketaatan. Ya, betapa kufurnya kita ketika Allah mudahkan sesuatu kepada kita, lalu kita malah berpaling dari apa yang telah Allah mudahkan kepada kita. Baik, para jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan urusan hati ya. Dan lebih tepatnya adalah tanda-tanda hati yang mulai mengeras. Tanda hati kita ketika dia mulai mengeras. Baik, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita coba akan paparkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian penjelasan para ulama terkait kondisi hati manusia yang dia bisa menjadi lembut atau bisa menjadi keras. Kondisi hati manusia yang dia bisa menjadi lembut atau menjadi keras. Para ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang kerasnya hati, maka di antara dalil Al-Qur'anul Karim yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, yaitu di antaranya di dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Jadi kalau ada pertanyaan hati itu bisa mengeras atau tidak, maka jawabannya ya bisa. Karena Allah yang mengabarkan itu dalam Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman. Perhatikan ayatnya, surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Al-Hadid ayat ke-16. Allah berfirman yang artinya, belumkah tiba saatnya, belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, semua kita disinggung dalam ayat ini. Apakah belum tiba waktunya bagi kita yang ngaku beriman nih? Dan bagi mereka, bagi siapa saja yang mengaku beriman, untuk antahsya'a qulubuhum li dzikrillah, untuk merasakan bagaimana khusyuk dalam mengingat Allah. Jadi kalau dengan kalimat sederhana, kapan kira-kira hati kita bisa khusyuk gitu? Kapan terakhir hati kita merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah? Kok nggak diraih rasa khusyuk itu dalam hati kita? Padahal kita ngaku sholat, kita baca Quran, kita zikir pagi petang, kita menghadir kajian. Maka kata Allah apa? Apakah belum saatnya, belum tiba waktunya orang-orang beriman hatinya merasa khusyuk dalam mengingat Allah? Wa ma nazzala minal haq, dan juga ketika turun kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah orang beriman itu bisa khusyuk? Dan kapan itu dirasakan? Kapan itu diraih? Ketika apa? Ketika mengingat Allah dan ketika mereka mendapatkan kebenaran. Karena sejatinya para jemaah, ketika seorang mengingat Allah, harusnya hatinya lembut, tenang, nyaman, tentram, damai. Ketika dia mengikuti kebenaran dan mendapatkan kebenaran dan jalan di atas kebenaran, harusnya hatinya tenang, tentram, damai. Tidak penuh dengan ketakutan, tidak penuh dengan kekhawatiran, tidak penuh dengan kegalauan, tidak penuh dengan kepenatan. Kenapa? Karena yang diikuti kebenaran. Ya, orang Bapak Ibu sekalian, orang kalau merasa benar gimana? Ya, berada di pihak benar, tenang. Tapi kalau orang salah, tenang nggak? Nggak ada orang salah tenang gitu, Pak. Makanya maling yang pura-pura ya misalnya pura-pura benar, jiwanya berontak itu, Pak. Jiwanya berontak. Jadi kemarin saya lewat satu video, jadi ada seorang istri yang dibunuh, seorang wanita dibunuh, kemudian histeris suaminya, dan suaminya pingsan, dalam tanda kutip pura-pura. Ternyata setelah diselidiki si suami yang ngebunuh. Nah, dia acting. Itu walaupun zahir kasat matanya terlihat tenang, terlihat histeris, terlihat sedih, itu pasti jiwanya berontak. Harusnya demikian. Kenapa? Karena nggak mungkin kesalahan itu membuat tenang jiwa, nggak mungkin. Karena ketika kita berada di atas penyimpangan, kemungkaran, kesesatan, dan kesalahan, pasti hati kita itu nggak nyaman. Ya, makanya Allah di sini mengatakan apa? Kata Allah, antahsya'a qulubum li dzikrillah. Hatinya khusyuk ketika mengingat Allah, wa ma nazzala minal haq, dan mengikuti apa yang turun dari kebenaran. Kemudian Allah mengatakan, wala yakunu kalladzina utul kitab, dan jangan seperti orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka dari orang-orang sebelum mereka. Yang mana apa? Fatala alaihimul amad, yang mana kemudian berlalu waktu yang sangat panjang, faqasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Nah, ini dalil Al-Quran yang menunjukkan kepada kita bahwasanya hati itu bisa
mengeras. Faqasat qulubuhum. Kemudian ketika berlalu masa yang sangat panjang, hati mereka menjadi keras. Kenapa? Enggak khusyuk dalam mengingat Allah, enggak mengikuti kebenaran. Itu sebab yang Allah sebutkan. Tapi sekarang sedang kita bahas apakah hati itu bisa keras atau tidak. Maka jawabannya Allah mengatakan faqasat qulubuhum. Maka hati mereka menjadi keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ini dalil pertama tentang kondisi hati yang bisa berubah menjadi keras. Yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Ya, mudah-mudahan setelah pengajian ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga hati kita semakin lembut dalam menerima kebenaran, dan semakin nikmat, semakin tenang, semakin lezat dalam mencicipi dan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena saya yakin mungkin Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Di zaman kita sekarang ini berbagai macam tadi ya, berbagai macam sarana ketaatan itu Allah permudah, tapi hati kita kayaknya masih kurang nikmat gitu. Ya, kurang ada kelezatan dalam ibadah kepada Allah. Ya, barangkali kita sudah lupa juga kapan air mata kita menetes ketika kita merasakan kenikmatan ibadah. Iya atau tidak? Merasakan bersama nggak itu? Karena fitnah yang sudah luar biasa itu. Ya, karena fitnah. Makanya salah satu kata ulama salaf dulu ya, padahal itu dulu ya mungkin ratusan tahun yang lalu dikatakannya. Beliau mengatakan apa? Lam yabqa min ni'ami dunya. Udah nggak ada lagi tersisa kenikmatan dunia, udah nggak ada lagi. Kecuali apa? Kecuali salah satunya adalah berkumpul dengan teman-teman yang soleh membicarakan akhirat, saling mengingatkan tentang Allah. Itu nikmat yang barangkali udah nggak ada nikmat dunia kecuali nikmat itu. Kemudian apa? Kemudian berkhalwat berduaan dengan Allah, kemudian meneteskan air mata karena kenikmatan ibadah yang dirasakan. Selain itu kenikmatan menipu, harta berlimpah. Oh, kadang menipu kita itu. Ya, popularitas, kemudian jalan-jalan, wisata dan lain sebagainya. Itu kenikmatan sementara lah. Yang hukumnya boleh nggak masalah. Tapi kenikmatan yang benar-benar dirasakan oleh hati, nah itu salah satunya, Pak. Yang memang Allah berikan kenikmatan khusus bagi orang-orang yang merasakannya. Baik, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-74. Yang setelah Allah berbicara tentang perintah Nabi Musa kepada Bani Israel untuk menyembelih apa? Al-Baqarah itu apa? Sapi betina. Ya, Allah perintahkan tuh di ayat-ayat ini. Tapi kemudian mereka apa? Menyulitkan diri mereka sendiri. Apa kata Allah di ayat ke-74? Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun." Kalau kita renungkan ayat ini para jemaah, ngeri kondisinya kalau hati itu mulai mengeras. Yang kata Allah, kemudian hati mereka keras setelah kejadian itu, dan hatinya lebih keras, dan hatinya mengeras seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Para jemaah, kata Syekh Utsaimin ketika berbicara ayat ini, kenapa Allah mengumpamakan kerasnya hati dengan batu? Padahal kalau dalam benak pikiran kita, Pak, yang paling keras apa? Besi ya, Pak ya. Ternyata Allah hanya menggunakan batu, tidak besi. Kenapa? Karena besi juga bisa pejok sama batu. Ya enggak? Ya kita mungkin kebayangnya batu, besi, baja dan lain sebagainya.
Tetapi Allah mengumpamakan dengan batu karena zat yang paling keras batu. Au asyaddu qaswah, tetapi ternyata ada sebagian kondisi hati manusia yang kerasnya lebih keras daripada batu. Subhanallah. Apa yang terjadi para jemaah? Perhatikan. Setelah Allah umpamakan ada orang yang hatinya sudah mengeras seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu, beda dengan batu yang masih ada manfaatnya. Kalau ada hati yang sudah lebih keras daripada batu, udah nggak ada manfaatnya, udah nggak ada kebaikan di dalamnya. La khaira fiha. La khaira fiha, nggak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Kalau hatinya sudah mulai mengeras, lebih keras daripada apa? Batu. Kenapa? Karena batu saja kata Allah, perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya. Kalau kita lihat sungai, tahu kan? Ada batu-batu besar, tetap aja ngalir kan? Airnya di sisi batu itu. Kemudian apa? Ada pula yang terbelah lalu keluar mata air darinya. Pernah lihat? Curug, tahu curug? Itu mengalir di atas apa? Di atas batu, subhanallah. Masih ada manfaatnya, Pak. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, subhanallah. Jadi Pak, para jemaah sekalian, kalau kita lihat batu menggelinding, jangan dikira oh ketiup angin. Oh memang sudah keropos Pak. Ternyata Allah firmankan ini Pak, barangkali itu jatuh batu disebabkan karena dia merasa takut sama Allah sampai jatuh. Jadi kalau dalam ilmu apa namanya IPS kali ya, ilmu pengetahuan sosial gitu ya, atau saya nggak tahu lah karena bukan ahlinya. Ya mungkin ada kaidah-kaidah tertentu lah, kenapa bisa jatuh dan lain sebagainya. Atau pembagian misalnya ada makhluk bernyawa, ada makhluk tidak bernyawa, ada makhluk hidup, ada makhluk mati, IPA diantaranya. Tapi ternyata kalau dalam syariat para jamaah, semua makhluk mati punya kehidupan. Semua makhluk mati punya kehidupan, termasuk batu yang kita lihat nggak bergerak. Ternyata ketika mereka bergerak jatuh, itu jatuhnya min khasyatillah, karena merasa takut kepada Allah. Bayangkan batu bisa takut sama Allah. Lantas sekeras apa hati kita sampai-sampai nggak takut sama Allah? Nasallallahu salamah wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Kita minta ampun sama Allah, semoga Allah mengampuni hati kita semuanya. Bayangkan batu jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah sekeras apa batu kita? Sudah sekeras apa hati kita? Sampai-sampai udah nggak merasa nikmat, nggak merasa lezat, nggak merasa tenang, tentram ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat kalau kita renungkan ya. Dan ini tentunya kalau saya sarankan Bapak Ibu nanti baca dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, karena fokus saya sedang di sini. Karena kalimat kan summa, kemudian, berarti ada kejadian sebelumnya. Ada kejadian sebelumnya, summa qasat qulubuhum. Kemudian dengan kejadian itu hati mereka menjadi keras, mim ba'di dzalik. Setelah itu menjadi keras. Gitu ya. Dan itu nanti kita singgung penyebab-penyebab hati itu menjadi keras. Baik. Kemudian yang terakhir di dalam surah Al-An'am ayat 43. Al-An'am 43. Di dalam surah Al-An'am ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun." Allah mengatakan, tetapi mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka.
Jadi ketika Allah turunkan adab, Allah turunkan sanksi, Allah turunkan hukuman kepada mereka, mereka nggak mohon sama Allah. Dengan tadarru', dengan merendahkan hati mereka, dengan bersimpuh, dengan menundukkan diri mereka di hadapan Allah. Apa kata Allah? Bahkan hati mereka telah menjadi keras. Jadi udah disanksi, udah diingatkan sama Allah, udah dikasih kode dalam bahasa kita ya. Tapi apa? Karena hati sudah keras, maka apa? Maka sudah nggak bisa berubah lagi. Dan apa yang menjadi penyebab mereka kondisi seperti itu? Wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan telah menghiasi perbuatan-perbuatan mereka seperti terasa indah. Jadi ya sudah, yang buruk dianggap baik, justru yang baik dianggap buruk. Nah, itu kondisi hati yang sudah mulai mengeras. Ya, nanti poin demi poinnya kita akan sebutkan dari apa yang kami paparkan dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, perlu kita ketahui bahwasanya ini mutlak para jamaah. Ini semua ulama sepakat bahwasanya baiknya seseorang dilihat pada baiknya hati. Itu kaidah. Maka setiap jiwa, saya ingatkan diri saya pribadi dan kita semuanya, setiap kita dan setiap jiwa jangan pernah merasa baik hanya karena tertipu dengan penampilan yang nampak. Jangan. Bahkan para jemaah, jujur saja, ketika ada orang yang mengatakan, "Oh hati-hati," ini maaf ya, banyak para akhwat atau kita sebagai orang tua yang kelak akan memilihkan siapa laki-laki yang berhak berlabuh di hati anak perempuan kita. Ya, barangkali nanti ke depannya. Maka ada sebagian orang mengatakan apa? Jangan tertipu penampilan. Dari satu sisi saya sepakat. Karena banyak yang penampilannya soleh, dia lulusan pondok, dia da'i, dia ustadz dan lain sebagainya. Ternyata itu semuanya cuma kedok yang menutupi kebusukan hati mereka. Dari satu sisi saya sepakat. Tapi hendaknya kalimat ini ditujukan untuk diri kita sendiri, jangan nunjuk orang. Karena kita nggak boleh hanya karena oknum-oknum kemudian kita pukul rata, disuudonin, diburuk sangkain semua orang. Iya atau tidak? Sangat tidak adil, sangat zalim ungkapan itu kalau kemudian dipukul rata kepada setiap orang yang punya tampilan baik. Makanya jangan salahkan gamisnya, jangan salahkan jenggotnya, pecinya, jilbabnya, cadarnya ketika ada perbuatan buruk yang muncul dari orang-orang berpenampilan itu. Ya, apakah kita katakan, wah, gaya doang gitu misalnya. Ya, tidak kita nggak boleh salahkan tampilannya. Nah, tapi dari satu sisi kemudian kenapa saya tidak setuju? Karena anggaplah kita tahu akan keburukan diri kita masing-masing. Kita tahu akan aib kita masing-masing. Kita tahu akan cacatnya kita masing-masing. Tapi dengan berpenampilan seperti ini, coba tanyakan, apakah benar kita ingin menutup kebobrokan yang ada pada diri kita? Ataukah kita cinta dengan nilai-nilai dan simbol-simbol Islam? Maka jawabannya apa? Kalau saya pribadi, saya cinta dengan simbol-simbol Islam. Saya bangga dengan simbol-simbol Islam. Sebagaimana orang-orang kafir, maaf, mereka pakai kalung, dengan pedenya pakai salib, maaf, dan mereka berjalan dengan santainya, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa dosa. Itu mereka yang minoritas kok berani menampakkan kekufurannya, menampakkan penyimpangannya di hadapan mayoritas kaum muslimin. Lantas kita yang mayoritas kaum muslimin nggak bangga dengan simbol-simbol Islam, ya atau tidak? Bahkan sebagian kita malu menampakkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Bayangkan Nabi SAW berjuang mati-matian untuk apa? Menyebarkan syariat Allah, memberikan contoh teladan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada umatnya ngaku umat Nabi, malu kalau melakukan sunnah Nabi di hadapan kaum muslimin. Apa nggak malu di hadapan Allah nanti, Pak? Ngaku umat Muhammad tapi malu dengan sunnah Nabi SAW.
Ya, maka tadi saya katakan dari satu sisi saya memang setuju, tapi dari satu sisi kita yang saya nggak ada niatan saya pakai gamis biar dianggap soleh, nggak ada, karena saya suka aja gitu. Saya pakai peci menjaga wibawa, ya saya memelihara jenggot, sama saya mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bahkan tahu Syekh Utsaimin ketika divonis sakit berat, maka beliau divonis oleh dokter, ini Syekh, engkau harus dikemo, tapi akan membuat rambut-rambutmu rontok termasuk jenggotmu. Kata beliau, nggak, saya suka sunnah Nabi, nggak apa-apa, nggak usah dikemo, nggak apa-apa, biar penyakit ini merenggut nyawaku, yang penting aku tidak meninggalkan sunnah Nabi SAW. Bayangkan Pak, padahal itu sudah bicara kesehatan Pak, tapi saking cintanya dengan sunnah Nabi nggak mau, udah cari alternatif yang lain saja. Ada sebagian kaum muslimin malu dengan tampilan, dengan simbol-simbol keislaman. Ya walaupun tadi mari kita tunjukkan ke arah kita masing-masing. Jangan tertipu, terpedaya dengan penampilan zahir kita, padahal kita tahu bagaimana bobroknya kondisi hati kita. Nah, jangan ini kemudian tunjukkan kepada orang, ini mah saya tahu nih, tampilan doang. Padahal kita nggak tahu gitu ya, bersuudzon kepada kaum muslimin. Hukumnya haram, berdosa. Apalagi kenyataannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita prasangkakan kepada dia. Besar ya, suudzon itu bahaya. Makanya Allah mengatakan apa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya banyak prasangka itu menimbulkan apa? Dosa. Prasangka itu kebanyakan akan menghantarkan kepada dosa. Baik, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Punya minta kertas dikit. Jadi itu kaidah pertama. Kemudian yang kedua, di antara atau dengan kalimat lain, sakit yang banyak tersebar di tengah-tengah manusia yang kaitannya dengan jiwa adalah kerasnya hati. Jadi kalau kita kan nafas itu kan nafas, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang kan artinya ya. Jadi maaf ya, sebenarnya orang yang punya hati yang sakit atau hati yang keras berarti orang kena sakit jiwa. Itu bahasanya. Saya membahasakan apa? Kan jiwa bahasanya. Ya, orang yang terkena penyakit keras hati berarti jiwanya terganggu. Atau dengan bahasa kita sakit jiwa. Ya, sakit jiwa itu nggak mesti gila, enggak. Kerasnya hati termasuk penyakit jiwa. Maka dari itu para jemaah sekalian, inilah kemudian kenapa kita penting ya membahas tentang penyakit-penyakit yang mengenai hati dan juga bagaimana solusi menyembuhkannya, bagaimana mengeluarkan penyakit tersebut sehingga tidak bersemayam dalam jiwa kita. Nah, penyakit hati ini atau kerasnya hati ini para jemaah itu bisa berhubungan dengan pencipta. Jadi orang itu terkena penyakit kerasnya hati itu kaitannya bisa dengan Allah atau kaitannya dengan makhluk. Penyakit hati atau penyakit kerasnya hati itu bisa kaitannya dengan Allah yang menciptakan kita atau dengan orang lain. Nanti kita akan sebutkan fenomena-fenomena yang menandakan kerasnya hati. Jadi ada fenomena, ada sebab. Ada fenomena, ada sebab. Nanti secara detailnya googling aja apa bedanya sebab dengan fenomena. Baik, fenomena kerasnya hati para jemaah sekalian. Yang pertama adalah bermalas-malasan dalam mengerjakan ibadah. Nah, berarti ini sudah fenomena hatinya keras. Bermalas-malasan dalam menjalankan ibadah.
Dan fenomena ini nampak ketika apa? Ketika ibadah itu tidak dikerjakan tepat pada waktunya. Nah, udah, ini fenomena hati mulai mengeras. Fenomena hati mulai mengeras. Apa yang pertama tadi? Bermalas-malasan dalam mengerjakan ibadah. Dan itu akan nampak ketika ibadah dikerjakan, tapi tidak tepat pada waktunya. Karena ibadah itu sudah Allah tetapkan waktunya, ya terutama sholat misalnya. Kemudian juga misalnya secara umum ibadah itu dikerjakan di awal waktu, artinya disegerakan. Ketika ditunda-tunda itu menunjukkan apa? Menunjukkan fenomena kerasnya hati itu terjadi pada dirinya. Kemudian yang kedua, ditandai dengan apa fenomena ini? Ditandai kalaupun dikerjakan dalam keadaan berat hati. Silakan. Assalamualaikum. Kalaupun dikerjakan dalam keadaan apa? Berat hati. Sakil, jiwanya berat. Makanya ya, betapa kagumnya kita para jamaah kepada kaum salaf yang mereka ketika berduaan dengan Allah membaca kalamullah berjam-jam, dan itu bukan musiman bulan Ramadan seperti kita, bukan. Hari-hari mereka demikian. Faham para jemaah? Hari-hari mereka hidupnya begitu. Bukan nunggu musim kayak kita, saya dan kita semuanya. Bisa berjam-jam bertahan dengan Quran, ya kalau kapan? Kapan biasanya? Ramadan. Kalau Ramadan ngejar hataman. Keluar Ramadan, ya udah nggak kenal lagi dengan kondisi itu. Nggak kenal lagi dengan kebiasaan-kebiasaan baik itu. Sama kayak tahajudnya juga cari yang panjang-panjang. Oh, saya mau di masjid sana, di sini kependekan, subhanallah. Hari-hari kita nyari yang pendek-pendek. Iya enggak, Pak? Itu fenomena, Pak. Fenomena kerasnya hati, subhanallah. Jadi mulai malas-malasan dalam ibadah, dan itu nampak ketika apa? Ketika dia mengerjakan bukan pada waktu yang disyariatkan, dan juga merasa berat hati, berat jiwa ketika mengerjakannya. Ini fenomena kerasnya hati. Yang kedua, tidak ada, kenapa? Oh bukan ketiga, itu masih poin pertama itu. Yang tahu ustadznya, masa jamaah lebih tahu. Tadi poin pertama, tapi itu nampak begitu. Jadi malas ibadah itu akan terlihat, orang dikatakan malas ibadah apa? Ketika mengerjakannya bukan pada waktunya, berarti malas. Atau dikatakan malas-malasan ibadah apa? Di waktunya dikerjakan, tepat waktunya, tapi jiwanya merasa berat. Ketika dengar adzan bukannya alhamdulillah nikmat, Allah panggil kita untuk ingat lagi sama Allah, untuk terkoneksi lagi sama Allah. Aduh, adzan lagi. Ada yang begitu, Pak? Aduh, sholat lagi. Subhanallah. Nggak ada? Ada ya? Ada. Ada, Pak. Atau disuruh belajar, aduh belajar lagi. Nah itu fenomena lemahnya iman. Baik. Kemudian yang kedua, tidak adanya kekhusyuan dalam ibadah. Hilangnya rasa khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Dan tidak mendapatkan efek dampak dalam menyelami makna-makna dalam ibadah. Hilangnya rasa khusyuk dalam ibadah dan tidak adanya efek, tidak adanya dampak dari makna ibadah itu sendiri.
Ibadah itu akan memberikan pengaruh kepada seorang hamba. Nah, maka ketika seorang hamba itu beribadah nggak ada pengaruhnya, ini berarti fenomena hatinya mengeras. Oh, ini isi ceramahnya nyinggung kita semua nih, Pak. Nyinggung saya jadi nyinggung semua kita nih. Alhamdulillah nih Mas Dodi milihin temanya pas nih. Kayaknya emang sengaja buat antum juga kayaknya. Ini direkam kan ya? Nanti kita minta buat ya karena pas ana baca juga, oh ini bagus juga poin-poinnya. Baik, jadi hilangnya rasa khusyuk dalam ibadah kepada Allah, kemudian nggak dapat dampak dan efek dari ibadah, karena ibadah itu kan memberikan makna, memberikan arti dalam kehidupan kita. Tapi dalam kehidupan kita, arti ibadah itu tidak memberikan dampak, arti ibadah itu tidak memberikan efek kepada kehidupan kita. Ini berarti hati kita sudah mulai mengeras. Jadi semuanya jadikan bahan renungan Bapak Ibu sekalian. Kalau bila perlu nanti di rumah diulang lagi, dilihat rekamannya lagi, maka ya untuk bahan murojaah, maka ini afdal ya, silahkan bisa di murojaah kembali. Kemudian yang ketiga, secara khusus juga apa? Hilangnya at-ta'atsur. Ta'atsur itu rasa nikmat gitu ya. Hilangnya rasa nikmat atau tidak muncul dampak ketika baca Al-Qur'anul Karim. Hilangnya rasa nikmat atau hilangnya dampak efek ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Yang kata Allah di dalam surah apa? Al-Anfal ya, ayat yang kedua kalau nggak salah ya. Surah Al-Fatah, surah Al-Fatah. Apa kata Allah? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru gimana kalimatnya? Innamal mu'minun, bukan innama yu'minun. Innama yu'minun surah As-Sajdah ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Lihat, ini secara Al-Anfal ya. Ini secara khusus Allah katakan bahwasanya ketika dibacakan ayat-ayat Allah berarti lebih khusus Quranul Karim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, kalau dibacakan ayat-ayat kepada mereka zadatuhum imana. Ada dampaknya enggak? Ada dampaknya. Apa itu dampaknya? Menambah iman. Nah, maka ketika baca Quran, merenungkan Al-Quran, menyimak Al-Quran, tidak memberikan dampak makna dari kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah, berarti hatinya sudah mulai keras. Karena dibacakan Quran nggak memberikan pengaruh, Pak. Ya itu bahasanya tuh. Ya saya nemu tadi. Tidak memberikan pengaruh ketika dibacakan Al-Quran atau baca Quran. Nggak ada pengaruhnya. Padahal para jemaah, ini sejarah para jemaah. Al-Quranul Karim bahkan kalau dibacakan kepada orang-orang kafir itu bisa memberikan dampak, bisa memberikan pengaruh. Itu kepada orang kafir yang jelas hatinya kufur kepada Allah. Saking apa? Saking indahnya dan saking punya pengaruh besar ayat-ayat Allah yang dibacakan dan diperdengarkan dalam telinga. Dulu Umar, tahu kisah Umar bin Khattab masuk Islam karena apa? Pertama doanya Nabi, ya, wasilahnya doanya Nabi SAW. Tapi wasilah yang terlihatnya apa? Dengar Quran dibacakan. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami nggak pernah membuat sengsara dengan diturunkannya Al-Quran. Kata Umar, ini ayat apa ini? Pertamanya ditampar dulu kan.
adiknya itu. Kemudian suruh bacakan, ternyata memberikan dampak, Pak. Subhanallah. Dan banyak kisahnya, termasuk di era kontemporer kita sekarang ini, ya sebagaimana saya dapat ceritanya dari dari Syekh, siapa yang Imam Mekah itu? Subhanallah. Apa yang mendayu-dayu itu Imam Mekah? Ada yang apa? Siapa? Hah? Ya, Syekh Yasir Ad-Dausari. Nah, beliau cerita para jamaah, beliau punya teman ini kerja di sebuah perkantoran, ya, temannya kerja di sebuah perkantoran. Kemudian teman dekatnya, Pak, teman satu kantor ini, satu ruangan, Pak, orang non-Islam, orang di luar Islam, orang yang kufur kepada Allah. Nah, dia nih karena memang toleransinya kuat gitu ya, dia sambil kerja dengerin murotal. Dan temennya nggak risih, entah dengerin apa ya bebas. Mungkin dia pakai headsetnya, pakai dengar musik, dia setel murotal Quran. Terus berjalan bertahun-tahun, Pak. Dan nggak ada teman ini ngajakin, kamu nggak penasaran apa baca Quran? Nggak ada. Atau kamu masuk Islam deh? Nggak ada, Pak. Pokoknya berteman aja udah biasa, teman kantor. Akhirnya apa? Suatu ketika dia penasaran, nih yang didengar apa, kok dia rajin aman denger itu. Yang didengar apa? Ya dia bilang, ya saya dengarkan Quran. Karena bagi kami ini yang membuat kita tenang, nyaman, nikmat, itu dengar Quran. Maka apa? Maka si teman ini mulai penasaran. Ya, emang isinya apa sih? Isinya apa? Ya kalau kamu pengen paham, enaknya kamu dengar dan tahu apa yang terkandung di dalam maknanya. Akhirnya diberikan versi terjemah bahasa Inggrisnya. Akhirnya dia baca. Lihat, Pak. Temennya nggak pernah dakwahin dia untuk ngajak masuk Islam, tapi karena dengar Quran, Quran memberikan pengaruh kepada hati. Dulu para sahabat dakwahnya demikian. Sengaja mereka di jalan-jalan, sengaja mereka di perkumpulan-perkumpulan sengaja baca Quran karena mereka tahu Quran bisa memberikan pengaruh kepada hati. Itu sama orang kafir, Pak. Bayangkan sudah sekeras apa hati kita sampai Quran yang sering kita dengar dan kita baca nggak memberikan pengaruh dalam hidup kita. Waduh, ngeri para jemaah, ngeri. Itu fenomena ya, dan bahkan mungkin semua kita kayaknya. Kalau kita bicara fenomena ini ada pada kita secara umum. Baik, kemudian yang keempat, fenomena kerasnya hati adalah sering dan banyak terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Juga tidak berhati-hati dalam perkara syubhat. Seringnya atau banyak terjatuh kepada perkara yang haram. Dan tidak bersikap hati-hati dalam perkara yang syubhat. Itu tanda hatinya mulai keras. Bukan tanda, kita masih belum bicara tanda. Fenomenal ya. Tanda atau fenomena sama. Nanti sebab-sebabnya kita akan sebutkan. Ya nggak masalah mau dikatakan fenomena atau tanda, secara umum sama. Kalau sering terjatuh kepada perkara yang haram atau tidak punya perhatian menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka itu tanda, itu fenomena hati yang mulai mengeras. Gak peduli dia. Dan baru tadi subuh saya mengkaji dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya bab yang ke-23 tentang amar ma'ruf nahi mungkar para jamaah. Kita sekarang berada di zaman yang dulu para jamaah dulu kita risih dengan kemungkaran. Sekarang kemungkaran sudah mulai kita biasa lihat dan biasa kita dengar. Dan kembali hati kita sudah mulai terbiasa tidak mengingkari kemungkaran itu. Iya atau tidak? Karena saking tersebarnya, merebaknya berbagai macam kemungkaran, kemudian hati kita sudah mulai keras, maka kita tidak lagi bisa mengingkari kemungkaran yang kita lihat dan kita saksikan bersama. Ini fenomena yang luar biasa para jemaah. Ini zaman subhanallah makin menjelang kiamat, ya memang kata Nabi makin hancur. Makin rusak zaman. Dan kita pun ikut rusak karena kita berada di zaman yang rusak. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena pemeliharaan dan perlindungan dari Allah, maka kita akan ikut arus zaman itu.
Ya, sama seperti zaman sekarang, kita akan ikut arus zaman sekarang. Salah satunya ini para jemaah, hati yang mulai mengeras adalah ketika kita melihat kemungkaran dan kita nggak peduli. Akhirnya apa? Kita jatuh dalam perkara yang haram itu. Padahal tadinya orang, Pak. Tapi kalau hati kita tidak mengingkari, berarti kan nggak ada iman dalam hati kita, Pak. Karena minimalnya kalau lihat kemungkaran harus mengingkari, minimal dengan apa? Dengan hati, dan itu wadzalika adhaful iman. Kata Rasulullah SAW, dan itu sudah selemah-lemah iman. Udah paling lemah imannya, Pak. Udah kalau baterai itu udah 1%, Pak, tinggal hitungan detik. Sekian detik lagi mati. Udah selemah-lemah iman. Berarti kalau nggak mengingkari, ya sudah, baterainya habis. Mati. Nggak nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau sering, bedakan antara orang itu akan jatuh kepada kesalahan, ini sering jatuhnya dalam perkara-perkara haram dan tidak berhati-hati dalam perkara syubhat. Nah, makanya para jemaah, orang yang mau bisnis dihati-hati. Bisnisnya kira-kira akan menyeret saya kepada akad yang haram atau tidak? Oh bagus, berarti dia punya perhatian. Tapi ada orang yang, banyak sekarang. Ada orang sampai-sampai ungkapannya apa? Zaman sekarang, apalagi melihat gaji DPR yang viral ini ya. Pantesan orang berbondong-bondong pengen jadi anggota DPR, subhanallah. Mau, Pak? Mau, Pak? Ibu-ibu mau? Pantesan artis-artis beralih ke siapa ya? Saya mengingkari bukan personal, secara umum. Tapi nggak apa-apa kan, kenikmatan kita sudah diwakili oleh wakil rakyat. Kan itu kan, wakil rakyat itu kan apa? Mewakili rakyatnya. Sudah, kita nggak usah berharap nikmat lagi karena sudah ada yang mewakili kenikmatan kita. Katanya begitu, kata netizen biasa. Jamaah sekalian rahimanillah ya. Allahumma hdihim, semoga Allah berikan hidayah kepada para pemimpin kita. Semoga Allah perbaiki negeri kita dari kerusakan-kerusakan tangan-tangan yang zalim, yang tidak menginginkan kebaikan untuk negeri kita. Semoga Allah jaga NKRI ini, Negara Kedaulatan Republik Indonesia. Semoga Allah jadikan mereka bertauhid kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga Allah janjikan berkah turun dari langit dan dari bumi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita mencela, menjelek-jelekan, ya nggak ada ngaruhnya. Kalau mendoakan, barangkali ada yang mengaminkan, diijabah sama Allah. Nah, taunya ada di antara sini yang jadi anggota DPR, jadi ketuanya. Wah, gaji kita harus lebih kecil daripada rakyat. Masya Allah. Anak dukung langsung tuh, Pak. Baik, para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Jadi bahkan zaman sekarang ya, orang nggak peduli dengan syubhat, sampai-sampai ada pernyataan apa? Zaman sekarang nyari rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu kata mereka, Pak. Saking apa? Saking mereka nggak peduli dengan yang haram, dengan yang syubhat. Yang penting mereka bisa makan. Yang penting mereka bisa menafkahi keluarga. Nggak peduli apakah haram ataukah syubhat atau halal, nggak peduli. Yang penting dapat. Nah, maka ketidakpedulian dan ketidakhati-hatian seseorang itu dalam perkara syubhat itu menunjukkan fenomena kerasnya hati. Baik. Yang berikutnya, hilangnya pengawasan diri. Hilangnya pengawasan diri karena sudah dikuasai oleh syahwat dalam dirinya, atau karena syahwat sudah menguasai dirinya. Maka pengawasan atau pengendalian diri itu sudah mulai hilang. Biasanya kita bisa mengendalikan syahwat, ini bahasa sederhananya, tapi justru syahwat yang mengendalikan kita. Makanya kata Nabi SAW, orang yang kuat itu apa? Orang yang bisa mengalahkan syahwatnya, bukan orang yang paling berat timbang, bukan paling berat, apa namanya itu? Kalau di gym itu
Angkat bebannya, barbelnya yang paling kuat. Oh, dia menang, dia juara. Coba kalahkan syahwatnya. Oh, berat, Pak. Padahal syahwat nggak ada timbangan khusus sekian ton diangkat sampai sebagian orang sampai pecah, retak, putus ototnya. Enggak. Usahanya dalam jiwa, dalam diri. Apakah dia menguasai atau justru dia dikuasai? Maka tanda atau fenomena kerasnya hati adalah hilangnya pengendalian diri, hilangnya pengawasan diri karena dikuasai oleh nafsu, oleh syahwat. Yang tadinya kita bisa mengendalikan diri, tapi pengendalian itu hilang. Coba renungkan, merasakan nggak? Yang tadinya, oh pengen ini, oh jangan. Pengen ini sekarang, ini oke. Ini oke. Ini oke. Padahal perkara-perkara yang nggak diridhoi Allah. Atau misalnya dalam perkara-perkara yang mubah, yang boleh hukumnya, tapi apa? Tapi melalaikan dari negeri akhirat. Makanya saya, subhanallah, banyak ulama dibuat kagum dengan definisi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berbicara tentang zuhud, Pak. Ketika berbicara tentang zuhud, walaupun nanti ini ada kaitannya dengan tanda-tanda kerasnya hati. Apa kata beliau? Tarku ma la yanfa' fil akhirah. Simpel, zuhud itu apa? Meninggalkan yang enggak mendatangkan manfaat di akhirat. Subhanallah. Pokoknya dia akan meninggalkan kira-kira yang enggak ada manfaatnya di akhirat. Itu zuhud. Oh, kita, Pak, banyak enggak aktivitas kita yang kita tahu, kita yakin ini enggak akan manfaat untuk akhirat kita? Banyak enggak? Oh, banyak banget. Banyak banget. Nah, orang yang zuhud, dia pikirkan ini, dia mau istirahat, dia makan, dia ngobrol, dia jalan-jalan, tapi wah ini akan datangkan manfaat untuk akhirat saya, maka dia lakukan. Tapi kalau dia yakini dengan niatan nggak bisa, aktivitasnya memang juga nggak bisa, tidak akan mendatangkan manfaat, dia tinggalkan. Dan itu menunjukkan kualitas Islam seseorang. Ini ngomongnya gampang, Pak, tapi prakteknya susah. Ya, kaidahnya sih gampang, saya ngomong gampang, tapi praktek dalam diri, dalam semua kita ini susah dan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon semoga Allah menolong kita semuanya. Allahumma amin rabbal alamin. Yang berikutnya para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tanda atau fenomena kerasnya hati adalah tidak perhatian dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Tidak perhatian dalam menjaga hubungan dengan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya salah satu contohnya adalah dia nggak peduli apakah akan menjatuhkan kehormatan orang, memakan hak orang, menyinggung orang, nggak peduli. Nah, ini sama, hatinya keras berarti. Kenapa? Karena kan harusnya ini kira-kira hak dia saya ambil nggak? Kira-kira kehormatan dia terrobek-robek nggak karena saya ngomong begini? Kan hatinya berpikir, maka dia akan jaga dirinya dari sikap itu. Tapi kalau hatinya keras, maka nggak peduli lagi. Ya, maka tidak adanya kepedulian atau apa tadi? Tidak ada perhatian dalam menjalankan hubungan bersama orang lain, jadi yang ada kaitannya dengan orang lain, maka ini salah satu tanda dan fenomena kerasnya hati. Ya, dan salah satunya egois misalnya. Yang penting egois di sini dalam artian yang positif. Karena kalau egois dalam arti dalam artian negatif ya. Kalau egois dalam artian positif ada, Pak. Gimana misalnya ada teman-teman kita dan kita teman-teman ini ngajak nggak benar, tapi kita ngajak benar, boleh kita, Pak. Kita egois, kita mementingkan diri kita, yang penting kita selamat. Kalau mereka nggak mau selamat, yang penting saya selamat, nggak masalah. Karena mereka nggak mau diajak selamat, nggak apa-apa saat itu. Aduh, kalau saya selamat sendiri, saya egois dong. Ya ikut aja deh. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, saat itu dianjurkan kita punya sifat egoisme. Kenapa? Karena ingin selamat di akhirat kita. Jangan ikutin arus. Ya.
Nah, jadi dia tidak peduli apakah akan memakan hak orang, apakah akan melampaui batas dalam menerjang hak-hak orang. Maka ini salah satu tanda kerasnya hati. Kemudian yang berikutnya adalah takabur, sombong, angkuh. Maka jelas ini penyakit hati dan tanda hati yang sangat keras. Tanda hati yang sangat keras. Dalam artian apa di sini sombong di sini? Sebagaimana sabda Nabi SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, itu tanda hati keras tuh. Kalau ada kebenaran sampai kepada dia, dia tolak. Dan kemudian apa? Dia merasa jumawa, dia merasa lebih tinggi, lebih bertakwa, lebih baik dibandingkan orang lain, dan orang lain di mata dia rendah. Itu kesombongan yang menjelaskan tentang kondisi dia bahwasanya hatinya keras. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya kita masuk pada pembahasan apa penyebab hati itu mengeras. Apa sebabnya hati itu bisa mengeras? Kalau tadi kan fenomenanya, tanda-tandanya. Terus apa sebabnya kok bisa begitu? Yang pertama, lemahnya iman kepada Allah. Karena lemahnya iman kepada Allah itu akan menghantarkan kepada banyak berbuat dosa dan maksiat. Itu sebab utama, lemahnya iman. Karena kalau orang itu punya iman yang kuat, itu yang jadi tameng dia. Itu yang menjadi penahan dirinya, pengendali dirinya. Sedangkan lemahnya iman akan menghantarkan seorang itu kepada banyak maksiat dan juga sikap-sikap yang salah. Salah dalam bersikap. Baik sikap kepada Allah ataupun sikap kepada makhluk. Nah, ini disebabkan apa? Disebabkan lemahnya iman. Lemahnya iman akan menghantarkan kepada banyak maksiat dan sikap-sikap yang salah. Baik yang berkaitan dengan, baik yang hubungannya dengan Allah atau yang hubungannya dengan manusia. Makanya kata Imam Ahmad apa? Dan ulama yang lainnya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, bertambahnya dengan apa? Bitta'ah, dengan ketaatan. Berkurangnya dengan maksiat. Maka ketika banyak dosa kemudian menyebabkan imannya melemah, maka iman lemah itu akan menghantarkan kepada dosa yang lainnya. Sehingga rusaklah hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan makhluk. Baik, kemudian yang kedua para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apa sebab hati itu mengeras? Hati itu menjadi keras, yaitu berpaling dari mengingat Allah. Berpaling dari mengingat Allah. Itu yang kedua. Nah, dalilnya tadi. Dalilnya surah Al-Hadid tadi. Ya, fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jadi ahlul kitab ini dikasih nasihat, turun kebenaran tapi tidak diikuti. Berlalu waktu, nggak ikut juga kebenaran, nggak khusyuk juga dalam beribadah kepada Allah, dibiarkan sama Allah, dibiarkan dalam waktu yang panjang, hatinya jadi keras. Nah, kalau hati sudah keras, sulit menerima kebenaran, dan bahkan dia cenderung akan menolak kebenaran dan juga menyombongkan diri dari kebenaran. Ya, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan Allah mengatakan di dalam surat apa? An-Nahl ya. Allah berfirman,
Di dalam surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Sedangkan kalau hati yang lembut itu adalah hati yang senantiasa mengingat Allah. Berarti sebaliknya, hati yang keras adalah hati yang berpaling dari mengingat Allah. Gitu kaidahnya. Namanya dalam bahasa usul itu namanya mafhum mukhalafah. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman itu mereka merasa damai, mereka merasa halus, lembut hatinya ketika mengingat Allah. Dan ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, jadi lembut, jadi nikmat, jadi lezat. Berarti sebaliknya, kalau nggak ingat Allah hati menjadi keras. Kalau berpaling dari zikrullah hati menjadi keras. Itu namanya mafhum mukhalafah dari ayat. Makna kebalikannya mafhum mukhalafah itu begitu. Misalnya begini ya, orang beriman itu tunduk kepada Allah, berarti mafhum mukhalafahnya orang yang nggak tunduk kepada Allah berarti kufur gitu. Atau orang kufur itu berarti orang yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga. Yang ketiga. Sebab hati itu mengeras adalah at-tafrid fi ada'il faraid. Artinya adalah menggampang-gampangkan atau melalaikan dalam mengerjakan kewajiban. Lalai atau melalaikan dalam menjalankan kewajiban. Ya contohnya misalnya sholat, dia nggak perhatian dengan syaratnya, dia nggak perhatian dengan rukunnya, dia nggak perhatian dengan kewajiban-kewajibannya, dia juga nggak perhatian dengan sunnah-sunnahnya, dia nggak peduli apakah pahalanya akan dicatat di sisi Allah atau tidak, yang penting saya sholat. Tapi nggak punya perhatian, maka mengabaikan dan melalaikan dalam menjalankan kewajiban itu adalah sebab hati menjadi keras. Karena hal yang paling penting dalam agama itu perhatikan dulu apa-apa yang wajib atas kita. Makanya semua rukun Islam perhatikan itu, syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, naik hajinya apabila mampu, itu diperhatikan karena itu yang wajib dulu. Sama seperti halnya apa kewajiban lain, misalnya bakti kepada orang tua, kalau dia lalaikan maka itu juga sama akan membuat hati keras ya. Atau dengan kata lain misalnya durhaka kepada orang tua, memutus tali silaturahim, itu apa? Penyebab hati keras. Kemudian berbuat baik ke tetangga, hukumnya apa? Wajib. Maka ketika dia lalaikan kewajiban itu, maka itu akan menjadi penyebab hatinya mengeras.